Um, Boleh diceritakan nggak tema bisnis apa yang kalian usung di lomba ini? Untuk tema bisnis kita ke pertanian ya, pertanian agrikultur untuk yang di PMY ini. Kita itu nama bisnisnya Onifarm, Smart Technology for Your Poultry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat podcast semuanya. Kembali lagi bersama saya Karisma Wiyati Gusti di acara podcast Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Apa kabar untuk sahabat podcast semuanya? Bertemu lagi bersama saya di podcast Fakultas Ilmu Komputer pada episode ke-17 kali ini ya, dengan sharing session para mahasiswa D3SI ini sebagai juara 2 Business Plan Competition PMWI 2023. Tentunya kita kedatangan para mahasiswa yang berbakat ini ada 3 orang mas-mas di sini, 3M ya, 3 miliar atau 3 mas. Kita perkenalan dulu tentunya dengan para narasumber kita yang hebat. Yang pertama, silakan. Halo Sobat Podcast, perkenalkan saya Muhammad Hervin Abizar Hakim, panggil aja Hervin. Saya dari D3 Sistem Informasi kelas C. Oke, halo Sobat Podcast, perkenalkan saya Dilawan Nasta Zikri dari jurusan D3 Sistem Informasi kelas C juga. Halo Sobat Podcast, saya Rasdan Ahmad Nur dari D3 Sistem Informasi, bisa dipanggil Rasdan. Oke, ini ada Mas Hervin, Mas Adilo, dan juga Mas Rasdan di sini ya. Mereka ini adalah pemenang ataupun juara 2 Business Plan Competition PMWI 2023. Wah, luar biasa sekali ya, juara 2 loh. Ini acaranya ini ya, nasional tentunya. Tapi kita sapa dulu nih, kabarnya bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja kan? Ya, tidak ada yang sedang sakit. Apalagi habis makan, jadi energinya penuh nih. Alhamdulillah ya, sudah makan, energinya penuh dan juga bahagia tentunya ya setelah menyabet juara 2 gitu. Nah, ngomong-ngomong soal business plan competition nih ya, berarti kan sebelum itu kita bahas gitu. Penasaran nih pasti ya, bagaimana sih keseharian kalian gitu, kesibukan kalian kok bisa gitu sampai menang kompetisi ini? Apakah dari kesehariannya tuh cuman kuliah doang atau apa gitu ya? Mungkin dari Mas Hervin dulu gitu. Oke, kalau kesibukan saya sebenarnya mahasiswa kupu-kupu biasa. Kuliah pulang. Iya, kuliah pulang. Oh iya. Cuman yang ngebedainnya itu saya bisa ikut kegiatan eksternal dari kampus gitu, dari luar kampus. Nah, makanya kalau misalnya ditanya kesibukan, mungkin saat ini saya lagi memperdalamin role saya tuh data science. Jadi ya setelah pulang kampus ya sibuknya belajar data science aja gitu, sama ikut-ikut kegiatan data science di luar kampus. Oh, berarti di dalam kampus tidak ada kegiatan organisasi? Ada, cuman saya mau relasi dari luar kampus. Oh, jadi lebih membangun berkegiatan di luar daripada di dalam kampus ya. Oke, kalau Mas Adilo sendiri gimana? Kalau dari aku kesibukan yang pasti kan kuliah. Habis kuliah tuh punya ngejalanin online shop juga. Oh iya, jualan apa Mas? Jualan dimsum. Oh, dimsum. Iya. Oh iya. Terus juga ikut freelance juga. Freelance ini jadi crew event organizer. Sama di kampus tuh suka ikut kepanitiaan. Oke, Mas Adilo aktif di organisasi juga? Lebih ke kepanitiaan sih, bukan organisasi. Nggak ada organisasi khusus gitu ya. Tapi kalau ada acara pasti ikut. Iya. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, kalau Mas Rasdan nih sibuk apa sekarang? Kalau saya sih sama kayak Hervin, jadi kuliah pulang aja sih. Ya, tapi pulangnya kemana lagi? Saya biasanya pulangnya kuliah lagi ya Mas ya? Iya, lagi belajar bahasa juga kebetulan. Oke, mereka ini ternyata sibuknya lebih ke arah, tapi beda-beda ya. Ada yang memang kayak Mas Hervin orientasinya lebih ke pelajaran, terus nanti relasi di luar gitu ya. Kalau Mas Adilo tuh ada entrepreneurnya juga gitu ya. Sedangkan Mas Rasdan ini lebih ke sama juga sih, edukasinya juga gitu ya. Nah, lalu kalau saya dari semua kesibukan itu gitu ya, bagaimana nih bisa mengikuti kompetisi ini? Bagaimana awalnya, terus alurnya gimana gitu? Mungkin dari Mas Hervin bisa cerita. Kalau dari saya sih dari dulunya emang udah suka bisnis
Iya. Ya jadi saya mulai belajar bisnis itu kelas 1 SMA. Cuman masih belum terlalu intens, kayak misalkan dasar-dasarnya aja. Dan udah mulai berani nyoba kompetisi itu pas lagi awal kuliah. Oh iya. Ya, dan awal kompetisi pun itu pertama masih belum lomba bisnis, jadi masih hackathon gitu. Dan mulai tertarik di bisnis itu pas lagi kompetisi dari Astra. Kompetisi dari Astra, kebetulan ada mentor saya namanya Mas David. Halo Mas David kalau nonton. Jadi diajak kompetisi tuh di Astra. Dan ya akhirnya mulai tertarik, dan emang mungkin role saya selain di data di bisnis juga. Jadi sampai sekarang masih sering ikut kompetisi bisnis ya karena seru gitu aja. Oke, awalnya SMA bisnis apa? Kalau SMA itu masih belum nyoba bisnis jualan-jualan kayak gitu, masih belum, Bu. Jadi kayak cuman belajar dari materi-materi yang ada aja. Oh, Buku baca. hanya mempelajari Ya. materinya saja gitu ya, tapi belum terjun langsung Masih gitu. belum, iya. Oh, tapi luar biasa nih kompetisi, mulai ikut kompetisi dari mulai kuliah. Ya. Sejauh ini berapa kompetisi? Kalau kurang tahu ya. Saking banyaknya kayaknya Lumayan nih. banyak ya. Kalau dari semester 1 sendiri aku ada Google, dari Google itu hackathon. Jadi kayak ngedevelop aplikasi. Terus ada semester 2 itu dari Astra. Itu sama bisnis startup gitu, kayak ngebangun perusahaan rintisan. Terus setelah itu juara 2 pertama kali nih, dapat juara itu dari bisnis plan atau bisnis development di Jogja dari Amikom. Dari kompetisi developer juga sama itu. Dan sisanya mulai nih ketemu sama mereka nih. Dan itu awal mulai itu dari YEC, yang Entrepreneur Challenge di UI, yang baru beberapa minggu yang lalu itu. Nah setelah 1 minggu itu kita ikut di kompetisi yang sekarang ini, yang dari PMYI. Ya jadi sekitar 5 atau 6 mungkin ya. Wah, luar biasa ya, itu sebuah sebuah prestasi tersendiri, karena nggak semua orang itu mampu ataupun mau gitu ikutan berkompetisi ya, ataupun memulai ya. Oke, berpindah ke Mas Adilo nih ya. Gimana ini bisa bergabung gitu ya dari kan tadinya dari bisnis gitu, terus sekarang bisa bergabung untuk ikutan kompetisi? Kalau dari aku sih yang pertama diajak sama Hervin dulu sih, Bu. Jadi awal-awal kan diajak sama Hervin. Cuma aku kayak masih bimbang gitu, butuh masih banyak pertimbangan gitu lah. Soalnya kan kesibukanku juga kayak lumayan padat gitu. Aku juga agak sulit buat ngehandle-nya. Tapi dibujuk terus sama Hervin nih. Nah, itu kan kayak takut kehilangan kesempatan gitu kan. Ya udah aku coba buat ngeluangin waktu, dan seiring jalannya waktu sih ya aman-aman aja. Oke, kalau sejauh ini kan kalau Mas Ervin udah sampai 5 gitu ya Udah ikutan expert kompetisi, ya. udah expert. Udah sering boyong juga gitu ya. Nah, Mas Adilo sendiri berapa kali nih ikutan kompetisi? Kalau aku di kuliah baru dua-duanya bareng sama mereka juga. Yang pertama yang Entrepreneur Challenge, sama yang kedua yang juara itu. Oke ya, tapi ya gimana nih setelah ikutan ternyata Nyesel nggak ya? nyesel nggak? Enggak dong, pasti. Mengasihkan Pasti ternyata ya. mengasihkan banget. Oke. Tambah juara juga. Wah, tentu, ya. Sendiri lah, bangganya. Oke, berarti diajakan dari bujuk rayu Mas Hervin gitu ya, jadi ikutan ya. Oke, kalau Mas Rasdan sendiri gimana nih cerita bisa nyemplung gitu ya? Nyemplung aja, anggap aja nyemplung kali ya di kompetisi, gimana? Kalau saya sendiri itu pertamanya FOMO gitu, Bu. Hervin ini ikut lomba terus nih, kayaknya seru juga. Nah, terus setelah itu saya juga diajak sama Hervin, dan kebetulan ada role kosong. Nah, saya ambil juga kesempatan itu, dan alhamdulillah ikut-ikut aman juga sih. Aman ya. Berarti berapa kali sama kayak Mas Adilo? 2 kali? Sama, 2 kali, iya. Oh, baru menggait kita nih 2 kali, yang di UI sama yang ini ya. Oke, kalau misalnya itu kan tadi ya, jadi awal mulanya diajakin gitu, tapi awal mulanya tahu ada business plan competition dari mana? Sebenarnya lebih ke nyari-nyari sendiri sama dapet info gitu sih, Bu. Kayak Hervin kan sebenarnya punya beberapa mentor. Nah mentor itu jujur baik-baik banget, kayak kadang ngasih info bisnis gitu segala macam. Ya mereka juga kadang ngajarin juga kalau misalkan emang Hervin masih belum expert di bidangnya tersebut. Dan kalau kebanyakan dari kompetisi yang Hervin cari ini dari ini sih, ada satu platform gitu namanya Lomba Bisnis, dan itu yang nge-share beberapa kompetisi-kompetisi dari yang sektornya emang di segmentasi bisnis gitu, dan kita dapatnya dari sana.
yang lomba yang sekiranya kita bisa menangin dan kita benar-benar pede nih, ya udah biasa aja gitu. Oke, berarti ada platformnya sendiri nih ya. Jadi buat sahabat podcast mungkin yang pengen, oh kok bisa sih dapetin info-info soal lomba gitu ya, mungkin bisa dilihat dari platform apa tadi lomba bisnis ya. Tapi ini khusus untuk bisnis saja ya. Untuk bisnis saja. Ya, untuk bisnis saja, lomba bisnis. Tapi mungkin ada yang tertarik gitu bisa cari dan juga bisa mulai ikut berkompetisi gitu ya. Nah, dari Mas Adilo gimana alurnya nih bisa akhirnya misalnya dari proses bimbingannya gitu kan, pasti ada dosen pembimbingnya kan ya. Itu alurnya bagaimana sehingga bisa mengikuti kompetisi ini? Kalau buat dosen pembimbing, awalnya kita diskusi dulu nih sama Hervin sama Rasdan. Dari pertimbangan kebetulan yang cocok tuh Pak Wayan ini. Iya, Pak Wayan Rangga. Pak Wayan Rangga itu. Dan seiring berjalannya waktu juga ternyata ya support banget ya Ben. Banget. Pokoknya support. Best lah Pak Wayan. Pak Wayan Rangga supportnya gila-gilaan. Terus juga ditambah kayak ilmu yang dia kasih tuh berguna banget pas di lomba yang ini ya. Yeah. Dua-duanya malah YC sama Comics itu sih Bu. Oke, ya berarti Pak Iwayan Rangga Pinastawa ini ya, karena beliau kebetulan ahli teknopreneurship ya, jadi sejalan dan cocok untuk dijadikan sebagai pembimbing nih ya. Nah sejauh ini nih ya, saya ngorek-ngorekin dosen pembimbingnya nih. Sejauh ini support apa yang paling kerasa diberikan sama Pak Rangga? Kalau dari saya itu Pak Rangga itu pertamanya support masalah keuangan gitu Bu. Oh. Jadi waktu kita kan masih ngajuin keuangan ke fakultas ya. Nah, Pak Wayan itu sampai bilang, udah pakai uang saya aja dulu, di cover dulu. Itu menurut saya, wah baik banget beliau gitu. Terus juga orangnya juga kritis gitu pas bimbingan lomba. Jadi ada masukan-masukan yang kami terima gitu. Oke, berarti alurnya adalah kalian dapetin ada lomba gitu, lalu mencari pembimbing gitu ya, lalu mengajukan proposal. Ya, proposalnya diajukan ke untuk lebih ke KAK Bu ya. Oke, nanti diajukan ke Pak Wayan dulu, nanti Pak Wayannya bakal lapor ke Wakadikduk. Oke, berarti untuk teman-teman nih mungkin yang bingung gitu ya, ingin tahu gimana sih caranya kok bisa orang-orang ikutan lomba bisa gitu ya. Oke, boleh misalnya kalian secara mandiri gitu ya untuk mengusulkan, terus nanti dicari dosen pembimbingnya mau siapa gitu ya, supaya nanti bekerja sama dengan dosen pembimbingnya untuk mengajukan proposalnya gitu ya ke fakultas gitu ya. Nah itu dia nih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa bisnis plan yang dipilih dari sekian banyak lomba yang ada gitu? Dari Hervin dulu kali ya. Boleh. Kalau dari Hervin, banyak keluarga besar gitu ya yang udah bisa bangun bisnisnya sendiri, jadi tertarik aja buat punya bisnis sendiri di kemudian hari. Jadi kayak soalnya ya ketika kita bangun bisnis sendiri itu ibaratnya kita nggak kerja di bawah pimpinan orang lain gitu. Jadi Hervin yang mimpin sendiri dan mulianya bisa ngebuka lapangan kerja baru buat orang-orang lain. Nah itu Hervin pengen buka beberapa lapangan kerja baru lagi buat orang lain yang sekiranya emang inilah kompeten sama kompatibel sama bisnis atau usaha yang Hervin buka ini. Oke, kalau dari Mas Adilo? Kalau aku udah sejalan sama ini aja sih, kayak pendidikan lu kan dari teknologi ya. Teknologi itu juga aku juga ada background bisnis juga, ada pengalaman bisnis juga. Jadi ya ketika ada ajakan dari Hervin pun terutama lombanya itu yang aku minatin bisnis, ya udah gas aja gitu. Wah, karena ya yang satu kalian berdua misalnya ini ada basic bisnis gitu ya, dan ada passion di bisnis juga gitu. Oke, kalau Mas Rasdan? Kalau saya sebenarnya bukan di bidang bisnis dari dulunya Bu. Oke, di bidang apa kalau? Belajar eksak aja gitu Bu. Kayak IPA gitu. Tapi waktu diajak bisnis plan otomatis ikut juga, dan karena kesempatan itu lombanya juga gratis Bu. Oh, jadi ini gratis ya, tidak berbayar gitu. Iya. Tapi pulang membawa cuan. Oke, kalau boleh tahu nih, kemarin dapat berapa? Dari 2 saya tahu nih ya. Yang pertama kalian dapetin favorit ya? Ya, favorit. Dapetin favorit. Kategori favorit poster itu pertama, dan
sebenarnya mau cerita nih Bu. Oke, silakan. Pertama itu sebelum kita juara di Comics ini, 1 minggu sebelumnya kita tuh ikut yang Young Entrepreneur Challenge Study yang diadain sama Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia. Nah kita di situ ya compare lah benar-benar semaksimalnya kita ya Dil ya, dan kayak udah semaksimalnya mungkin lah. Dan ternyata saingannya tuh S2 dari Universitas Indonesia, PKN STAN, dan beberapa instansi lainnya. Pas lagi pitching agak kaget juga sih, kayak terutama buat mereka berdua mungkin ya. Saya ngerasain juga kayak adrenalin pas lagi pitching untuk pertama kali, pas kayak dep. Kayak mereka sering jalan-jalan kayak juga, ada kupu-kupu gitu ya. Iya, kayak Erwin mau ke belakang dulu nih segala macam. Pokoknya benar-benar kerasa banget lah nervousnya untuk pertama kali ya bagi mereka. Dan Erwin juga sempat shock sih pas lagi tahu lawannya S2 dan dari salah satu inilah instansi PKN STAN gitu kan, kayak besar lah istilahnya. Agak ngebuat apa ya, ada vibes-nya tuh kerasa banget lah. Dan mulai dari situ awalnya kita hopeless tuh, kayak misalnya aduh ya udahlah, kayak mau nggak mau kita jalanin aja. Ternyata Pak Wayan sempat bilang situ kayak misalkan seenggaknya kalian udah tampil aja, udah bisa tampil semaksimal mungkin ya udah bagus banget gitu. Betul. Tapi kalian jangan lupa berikan yang terbaik gitu. Dan ya hasilnya sih kita agak kecewa nggak bisa bawa pulang top 3 buat UPN, tapi kita bisa bawa pulang satu kategori favorit, udah alhamdulillah banget. Oke, berarti itu langsung ya? Langsung secara offline ya. Oke. Nah terus setelah kompetisi YC itu kita kan kalah ibaratnya, gak top 3 lah, kategorinya masuknya kalah kan, berarti gak dapet top 3. Nah terus kita mulai kayak ada rasa, oh gini ya ternyata kompetisi. Mereka berdua nih terutama yang baru mulai nyadarin, oh ternyata kompetisi gini ya, adrenalinnya seperti ini kayak. Dari situ mulai jiwa-jiwa kompetisi mereka ini mulai muncul nih dari awalnya coba-coba. Terus ngelihat satu lomba lagi yang benar-benar ya memungkinkan untuk kita menang ya. Alhamdulillah kita dalam 1 minggu kita improve dengan ide bisnis yang beda. Kita maksimal mungkin kita begadang ya, pulang dari UPN sekitar jam berapa ya? 10 atau 11? Sampai udah akrab banget kayak salah satpam, sampai ditegur kalian ngapain di sini gitu ya? Dia pulang-pulang kayak gitu. Intinya alhamdulillah kita ngalahin UGM sama SBM ITB, mereka dapat juara 3 dan kita juara 2. Dan juara satunya yang ngadain kompetisinya tersebut. Oke, ya. Wah, luar biasa ya. Berarti perjalanannya cukup panjang sebenarnya ya. Tidak seinstan apa itu gitu ya. Kalau misalnya melihat para sosok-sosok juara tuh pasti ada perjuangannya, pulang malam gitu ya, belum sama tugas-tugas yang lainnya, belum mikirin ini dan itu gitu ya. Tapi memang ya saya salut juga gitu ya dari sisi kalau misalnya dilihat saingannya berat-berat ya, begitu namanya juga kompetisi. Berarti kalian sudah ada di lingkup itu ya, setidaknya sudah apa ya, sudah mulai menaikkan value kalian gitu kan ya. Nah, ada nggak sih pengalaman suka duka gitu ya ketika kompetisi ya Mas Adil mungkin? Kalau suka duka, kalau sukanya mungkin ya ketemu sama mereka ini Bu. Justru kan dari awal saya kurang deket nih, terutama sama Rasdan. Ternyata setelah ada project lomba bareng, ternyata ya, orangnya seru juga gitu. Ditambah ya apa ya, kayak nambah ini aja sih Bu, nambah wawasan dari mereka juga, nambah pengalaman juga. Itu pasti itu sukanya. Kalau dukanya mungkin lebih ke pulang malam sih Bu. Pulang malam bener-bener kayak hampir tiap hari gak sih Vin? Hampir tiap hari, bahkan yang paling parah tuh jam 1 karena emang butuh banget persiapan gitu sih. Oke. Lalu dari orang tua gimana kalau itu dari pulang malam gitu nih? Dari pagi kalau mau pulang malam gitu ngapain aja misalnya? Iya, ditanyain sih Bu kadang-kadang juga. Dan ini dari mana kok bisa pulang jam 11? Dan saya bahkan kalau naik kereta bisa sampai jam 1 malam juga Bu. Oh iya, karena memang perjalanannya juga cukup jauh ya. Kebetulan rumah jauh dari UPN juga. Oke, tapi setelah tahu misalnya mau ikutan lomba gimana? Dikasih tahu dan oh ya udah bagus gitu. Oh bagus, lanjutkan gitu ya, pulang sampai pagi aja gitu. Atau nggak usah pulang sekalian biar kamu menang gitu. Iya, dibolehkan dan ujungnya sih. Oke, kalau misalnya dari Mas Erwin, tanggapan dari keluarga? Kalau dari keluarga sih
mereka lebih khawatir aku sakit aja sih Bu. Kalau misal untuk kompetisi kan mereka tahu ya aku orangnya kompe banget lah ibaratnya. Ada kompetisi dikit ya langsung dikejar, kalau ibaratnya ada tujuan aku langsung ambisin lah gitu. Ya, mereka lebih takut aku sakit, tapi responnya alhamdulillah mereka seneng lah ketika tahu kalau aku ini ya selama kuliah tuh emang nggak yang aneh-aneh atau ikut pergaulan yang lain-lain. Ya aku emang benar-benar fokus untuk karir, terus ikut kompetisi dan cari teman-teman kayak mereka ini. Oke, kalau dari Mas Adi loh? Kalau tanggapan dari orang tua sih ya sebenarnya apa ya, ya udah gitu, mau lomba ya udah bagus gitu. Gitu doang. Udah daripada kamu main gitu Nah, kayak. itu daripada nongkrong sana sini lomba, mending lomba gitu. Ya betul. Oke, berarti so far mereka mendukung dan support gitu ya. Iya. Oke. Boleh diceritakan nggak tema bisnis apa yang kalian usung di lomba ini? Untuk tema bisnis kita ke pertanian ya, pertanian dan agrikultur untuk yang di PMI ini. Kita itu nama bisnisnya Onifarm, Smart Technology for Your Poultry. Jadi kita lebih merujuk ke tingkat kerugian ayam. Jadi ya setiap orang makanan utamanya ayam loh. Iya, ketemunya ayam lagi gitu. Ayam lagi dan emang benar-benar enak lah ibaratnya gitu. Nah ternyata yang mereka nggak sadarin nih, setiap peternakan itu tuh mengalami kerugian sebesar 30% Bu. Nah dimana kalau misalnya kita kalkulasi dan udah riset nih, nah ternyata dihitung-hitung sekitar $1.000 Bu per periode panen. Yang dimana $1.000 tuh angka yang besar kan. $1.000 per periode panen atau $1.000 sekitar 1 bulanan itu dikali 1 tahun bisa $12.000. Nah kita mulai mikir nih kayak misalkan, waduh, ya juga ya. Para peternak berarti mengalami kerugian sekitar $12.000 dalam periode 1 tahun gitu. Kita cari cara apa yang menyebabkan ayam-ayam tersebut bisa mati gitu, atau 30% dari populasi itu mati. Dan ternyata yang ditemukan adalah kelembapan, suhu, sama kadar amonia. Nah, kita buat IoT tuh yang buat ngedeteksi kayak ya sektor suhu, terus berat badan ayam dan segala macam, yang dimana nantinya bakal mengurangi dan bahkan meningkatkan produksi atau produktivitas dari si ayam tersebut gitu. Oke, kesulitan selama ini berapa tadi waktunya, seminggu ya? Iya, cepat. Wih, kilat bener ya kalau udah ininya nih pakalnya. Seminggu kesulitannya paling sulit di mana? Paling sulitnya paling di bagi waktunya sih Bu. Terutama kita kan juga kuliah, ditambah tiap hari juga ada tugas gitu. Iya. Dan deadline-nya juga Kalau saya kasih deadline-nya lama ya. Aman Bu. Iya, paling kesulitannya dibagi waktu aja sih Bu. Oke, kalau dari sisi dari sisi itunya, aplikasinya. Tapi kan ini masih baru perencanaan gitu ya, masih perencanaan. Ada kesulitan nggak kira-kira? Oh ini kayaknya agak ini. Kayak ada sempat pikiran kayak, oh ini ternyata skalanya besar juga ya. Kalau direalisasikan mungkin butuh dana yang banyak dan waktu yang banyak gitu. Tapi karena ini bisnis plan jadi aman sih Bu. Oke, ada rencana nggak untuk mengembangkan dari bisnis plan ini? Kalau untuk di ide bisnis ini sebenarnya jujur-jujuran ada Bu. Cuman kita perlu belajar lebih dalam di bidang teknologinya yang benar-benar jangan sampai ibaratnya. Kalau di programnya ada debug gitu ya, gitu. Nah, ya sama butuh investor gitu dia. Makanya kita ikut kompetisi sambil nabung juga untuk yang ngembangin bisnis kita ini. Oke. Uang yang didapat dikemanakan? Uang yang didapat. Kepo saya ya. Dibagi-bagi gitu atau direncanakan untuk ikutan kompetisi lagi aja nanti. Tapi by the way ini gratis kan ya tadi kompetisinya? Ya, ada yang gratis, ada yang bayar. Ada yang berbayar. Kalau yang juara kemarin kan bayar tuh benar. Ya. Oh, yang ini berbayar. Proposalnya. Oke. Berarti direncanakannya untuk sudah dibagi-bagi gitu. Sudah dibagi-bagi. Oh, dibagi-bagi. Oke, itu kembali kepada diri sendiri gitu ya, Iya. kepada masing-masing. Oke, baik ya. Jangka rencana kedepannya seperti apa? Baik, misalnya jangka panjang ataupun jangka pendek, apalagi entrepreneurship. Tadi sedikit-sedikit disinggung sih ya, ada. Kalau untuk jangka pendek ya, besok kita ada final. Wow, ada lomba lagi. Lomba apa lagi tuh? Masih bisnis, tapi masih hal yang sama atau beda lagi ide? Beda. Beda lagi ide bisnis. Oke. Lomba bisnis besok, nanti kita di UPN juga sih. Rencana jangka pendek mungkin ya kita bakal
fokus ngembangin diri sih Bu. Ya kayak tadi ikut-ikut bisnis, bangun relasi juga sama memperdalamin role kita masing-masing, kayak Ervin di data, Adilo di development, sama Rosdan di bahasa. Sama ya setelah itu untuk jangka panjangnya mungkin kalau dari Ervin pribadi kembali lagi ke awal, ada rencana mau bikin startup sendiri. Oh, ya, good ya. Oke, Mas Adilo. Kalau jangka pendek sebenarnya tergantung dari Mas CEO nggak sih ini. Oh iya. Ya, paling kalau jangka pendek kalau emang masih pada pengen lomba-lomba lagi, ya lomba lagi jangka pendeknya. Terus kedepannya mau fokusin ke itu apa, bakatku sih, keahlianku, fokusin ke programming. Oh, lebih fokus ke programming berarti ya. Iya. Oke, Mas Rosdan. Kalau dari saya sendiri, karena udah dapet ilmu bisnis gitu kan, sayang kalau nggak dilanjutin untuk kompetitif lagi. Jadi mungkin dalam jangka pendek mau lanjut kompetitif dulu. Tapi kalau dalam jangka panjang saya belum ada pikiran untuk buat startup sih Bu. Jadi saya mending mempertajam skill saya aja. Oh, masih ke ini diri sendiri aja dulu ya, mengembangkan diri sendiri. Oke ya, apapun itu yang penting sesuatu hal yang positif lah ya, yang kalian kembangkan dan juga kalian tuju sebagai visi dan misi hidup kalian. Yang penting jadi orang yang berguna, betul. Oke, selanjutnya nih ya, kira-kira kalian bisa ngasih ini gak, ada pesan misalnya atau ada apa ya? Ya pesan aja kali ya, pesan untuk teman-teman kalian gitu yang lain, para mahasiswa yang lain yang berminat untuk ikutan kompetisi ataupun melanjutkan jejak langkah kalian, itu seperti apa? Yang pertama mungkin buat teman-teman D3 dulu ya. Karena kan kita dari D3 juga. Pesannya itu jangan takut buat mencoba lah. Itu di yang podcast kemarin pun aku sempat singgung, kayak berani aja ngelangkah dulu gitu. Ketika kalian udah berani ngelangkah satu aja, itu tuh banyak pintu-pintu lain yang terbuka gitu. Tinggal kalian pilih aja pintu-pintu itu. Nah, ketika kalian udah berani mencoba, kalau gagal ya udah, gagal coba lagi. Terutama buat D3 ini yang dimana flow kuliahnya ini kan lebih singkat ya dibanding S1. Jadi udah coba aja. Dan satu lagi, ini eranya D3 sih, prestasi dari FIK. Saya berani ngomong. Berani bertaruh ya. Banyak. Oke ya. Oke, dari Mas Adilo. Kalau dari aku pesan-pesan buat mahasiswa yang pengen lomba, yang pertama kuasai dulu skillnya, terus pastinya bangun relasi, karena kalau ya sebenarnya tergantung lombanya sih. Kalau yang pengen lombanya individu, ya udah kuasain skill, kuasain ilmu-ilmunya, baru bisa lomba. Terus kalau misalkan emang lombanya itu per tim, ya bangun relasi, jangan kebanyakan nongkrong, sama ya udah pahami lombanya juga. Oke. Dari Mas Rosdan. Kalau dari saya mungkin kesan dan pesan buat mahasiswa yang mau ikut lomba, kayak bisa pertajam skillnya dulu dan mempersiapkan diri dengan matang. Dan kayak Hervin tadi sih, jangan takut mencoba. Karena kalau udah siap dan udah istilahnya ready gitu lah, tapi belum nyoba, belum berani, gak bakal bisa maju juga. Ya nggak akan jadi apa-apa, masih mentah aja gitu ya. Oke. Ada nggak sih harapan yang kalian apa ya, yang kalian inginkan gitu dari fakultas khususnya gitu ya, apalagi mengenai baik itu tentang perlombaan gitu ataupun misalnya tentang ini kan tentang bisnis gitu ya, apakah nanti kedepannya ada harapan ada KSM khusus atau misalnya apa gitu, boleh disampaikan mungkin. Kalau dari fakultas sebenarnya untuk pengelolaan lomba sendiri udah baik ya alurnya dalam pengajuan. Tapi kalau untuk pencairan dananya agak susah. Jadi mungkin boleh lebih dipermudah lagi lah. Supaya anak-anak tuh lebih semangat lagi kalau misalkan emang cair lebih cepat. Jadi pencairan dari hasilnya itu ke fakultas terlebih dahulu gitu. Iya. Terus sama udah ya, itu aja. Udah sih. Dari Adil? Sama udah diwakili sama. Sudah diwakili. Ini lebih ke keluh kesah nih kayaknya. Dari Mas Rosdan sendiri. Sama juga sih kira-kira, udah diwakilkan juga. Oke. Kalau misalnya kedepannya ada berharap ada apa sih bimbingan tersendiri gitu khusus atau misalnya ada organisasi gitu? Kalau rencana sih ya Bu, mau lebih memperluas Lumitek dulu. Jadi tim kita tuh namanya Lumitek. Nah itu Ervin yang ciptain. Nah kalau ini tuh Lumitek
0.2. Ini yang kedua. Yang pertama itu Hervin sama teman IPB sama satu lagi ada di kampus Cirebon, CIC. Nah itu Lumitek yang pertama. Nah rencananya tuh kita nggak mau nama Lumitek ini selesai gitu pas lagi kita keluar gitu dari kampus ini. Jadi mau ada yang lanjutin lagi. Jadi rencananya mau regenerasi gitu maba, ya yang baru-baru yang emang punya ambisi gitu, mau ikut-ikutan kompetisi boleh banget. Ya hubungi Hervin gitu. Hubungi ya. Nomor di bawah ini. Oke, boleh hubungi kemana Mas Hervin? Instagram boleh. Instagram boleh. Kita ada IG Lumitek gak sih? Ada. Udah ada atau belum? 0 followers. 0 follower. Oke, boleh dipromosikan tuh. Oke, cari aja Lumitek ya. Lumitex. Kalau misalkan pengen lebih cepat direspon mungkin boleh hubungin saya Hervin Abizar, Instagram aja, atau ke Adilo ya. Adilo ASTZ namanya. Kamu jarang buka IG kan tadi? Dia sibuk ya? Iya sibuk. Sibuk belajar ya? 2 kampus. Atau mau lebih yang profesional, Win? LinkedIn. Aduh, boleh cari aja Muhammad Hervin. Oke ya, buat teman-teman yang ingin sekedar mau berkonsultasi atau bercerita lebih konsultasi, bukan praktek ya nanti, lebih ingin berbagi gitu ya, bagaimana caranya untuk ikutan kompetisi dan sebagainya, mungkin nanti bisa banyak sharing-sharing sama Mas Hervin dan kawan-kawan di sini gitu ya. Oke, boleh banget kan ya? Boleh ya. Oke deh, sebenarnya masih banyak banget nih yang pengen digali dari kalian, tapi ya gimana ya, waktunya juga kita terbatas gitu, tapi mudah-mudahan di kesempatan lain nih, ini kan menunggu final ya. Finalnya kapan? Besok banget. Oke, besok banget. Kita tunggu lagi, mudah-mudahan mereka ini menyabet juara lagi gitu ya. Dan pembimbingnya masih sama? Pembimbingnya masih sama. Oke ya. Sudah nyaman. Asik. Ya, kita tunggu kabar baiknya ya. Semoga berhasil kali ini juga dan kedepannya gitu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sukses selalu gitu ya untuk kalian semua. Lalu kita tak terasa gitu ya di penghujung acara nih, terima kasih banyak untuk Mas Hervin, Mas Adilo sama Mas Rashdan juga yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan kali ini dan juga sharing ya bersama sahabat podcast semuanya. Semoga bisa diambil manfaatnya dan juga diambil motivasinya ya, supaya apa yang mereka obrolkan ini penting banget gitu ya. Selain ide-ide mereka yang digali dan juga dikembangkan melalui kompetisi, juga harus adanya mentor dan juga relasi ya, dari relasi yang bisa membukakan jalan supaya mencapai sebuah kesuksesan gitu ya. Buat teman-teman semuanya, sahabat podcast semuanya, jangan menyerah dan juga terus berusaha ya untuk mulai mencoba dan juga melanjutkan sebuah harapan dan juga mimpi ya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, mudah-mudahan ya, dan semoga podcast Evika kedepannya bisa lebih menghadirkan banyak-banyak kisah inspiratif lainnya. Dan akhir kata dari kami di sini ya, dari saya Karisma Weti Gusti, terus dari Mas Hervin, Mas Adilo dan juga Mas Rashdan undur pamit. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara.